ini itu Bu ya, ini beras organik sejumlah 20 kilo Bu ya. Iya. Nah, dengan harga 15.000 ini uangnya. Gimana ceritanya beras bisa menjadi organik? Yang saya dengar di video itu saya lihat bisa tahan basi selama 60 jam ya. Ya gitu cerita kan. Aku itu tiap malam masak itu tak bawa sanu ke lokasi. Ini sudah lengket-lengket pagi-pagi baru dia cerita ini nasi yang kemarin masih enak ya, tapi dia bilang begitu, ini yang kemarin ini bukan namanya yang kemarin yang tak bawa lagi, tapi dia mengakui kalau memang itu betul-betul organik lillahi ta'ala kali itu asal tidak disiasati itu tetap akan organik gitu loh. Aku begini, tak jamin kalau beras saya itu 100% organik. Karena biarpun aku yang menggunakan organik, tapi tetangga kan enggak. Ada kimia. Ya, sobat mereka kan baik. Jadi setidak-tidaknya saya sudah berusaha yang terbaik untuk saya, untuk yang mau beli produk saya sudah berusaha baik gitu. Saya uji saya eksperimen, memang dia ketahannya sampai 60 jam masih bisa dimakan. Mulai masak hari Senin jam 9 itu sampai jam 11 hari malam Kamis kalau nggak salah. Setiap berapa jam setiap saya kesempatan untuk membuka saya videokan. Ini sudah sekian jam. Betul. Itu beras ya, nasi yang sama bukan nasi baru lagi. Jadi yang bertujuan saya ya yang Anda juga yang mempromosikan cuman bahwasannya di Kecamatan Sepaku itu ada juga petani yang betul-betul bisa melakukan perlakuan organik kan itu dan dia bisa berhasil. Saya belum berani saya bilang berhasil karena cuma aku sendiri yang artinya paling tidak kan gini Pak, keberhasilan sampean itu menekan omongan dari kanan kiri orang. Sampean bisa bertahan menggunakan ramah lingkungan kan gitu ya itu. Nah, apalagi kan anak sampean kan ini merasakan membawa berasnya di supermarket aja sampai harganya melambung kayak gitu. Itu kan bilang anak sampean berapa? Sekilo 27.000. Itu Bang. Kalau saya uji manual itu yang aku bilang apa tadi itu eksperimen itu ya memang tahan lama, berbeda dengan beras yang biasa. Beras biasa itu 24 jam itu sudah basah gitu. Bukan basah. Ini kalau adem enak. Kayaknya ada gurihnya keluar rasanya kalau dingin itu iya sampai kalau saya untuk keletong sapinya itu Pak tahu kalau ada nutrisinya tanya juga masalah tikusnya kenapa saya ceritain tikus itu kalau di tanaman organik kurang Pak karena serangannya berbeda. Saya bilang kalau di tanah yang konvensional yang tidak organik itu serangannya itu habis rata. Tikus. Oh ya, di bawah habis. Tapi kalau yang di organik tidak. Paling satu rumpun itu paling dimakan 2-3. Pindah dia. Oh berarti batangnya si ini padi yang menggunakan organik ini, menggunakan pupuk organik ini maupun pestisida itu mungkin organik. Nah dia lebih keras. Jadi aku sih bilangnya Pak Abdul Mas Rusyo Pak sedikit apa yang membuat tikus itu kurang senang, apakah baunya? Nah, saya bilang kalau bau pupuk itu loh harum bau, apalagi harus saya yang bikin Pak. Ada kacang hijaunya rasanya kayak kue ya. Saya bilang begitu sama Bapak. Ya itu mungkin dari kalau punya saya ini sama Pak Tarsito lengket, sama itu Pak, sama Bu Pon tadi lengket juga ini. Kalau aku bilang yang bikin harum itu punya saya itu
ada nanas, pisang dan kacang hijaunya itu yang bikin bau. Ya itu komposisinya ada telurnya, Ya. ada kacang hijaunya. Dia bikin praktek di dia. Karena kacang hijau itu bilang cerita dia itu banyak mengandung nitrogen. Betul. Makanya saya selalu bikin tak kasih itu bilang kalau ya saya bikin Pak mengenai tikus. Tikus tuh Pak kalau di tempat saya itu bapaknya tidak mau habis. Kadang-kadang saya bersihin itu masih susah, artinya masih tidak putus, jadi putus separuh aja, tapi kan mati. Pohon padi putus separuh, jadi itu tarik begini masih susah Mas. Coba kalau yang di urea itu habis tinggal ngeruk-ngeruk gini aja. Makanya dia mungkin apa karena ulet, apa karena keras, itu mungkin. Apa karena keras saya tidak tahu. Tapi dia tidak mau babat habis Mas. Paling 1-2 pokok, tinggal lagi tempat yang jauh mana siapa itu. Jadi kalau ada serangan tikus itu tidak begitu khawatir dari itu. Lain daripada yang dulu yang belum mau. Habis juga Mas. Kalau mau habis itu segini nah. Habis bersih. Pindah lagi sebelah bersih lagi. Banyak sebelah itu ya Mas Sutrinya sampai ke sana itu kan habis juga. Iya, betul. Yang saya belum berani itu, tapi saya masih mau mencoba untuk mengatasi itu loh. Walang sangit saya makanya tanya lagi dari sampai itu saya punya rencana walang sangit itu tangkap Mas. Aku tangkap pakai itu daging gitu kan? Ya. Yang tahu kok itu nggak aku bunuh, aku tangkap. Makanya sama saya aduk saya blender itu mau tak coba untuk itu yang benar walang sangit gitu. Itu betul itu betul. Karena waktu rencana tapi ini masih belum. Nah itu betul. Dikembalikan ke alamnya lagi, ke situnya lagi. Jadi sepengetahuan saya juga masalah hama ini ya. Bukannya saya. Ya enggak apa-apa. Kita sharing. Saya namanya sharing gitu. Ya, sharing. Kurang lebihnya ini gambaran kasar ya Pak ya, gambaran kasar aja. Hama, musuhnya hama apa? Ya hama itu sendiri gitu. Ya. Walang sangit, yang musuhnya walang sangit. Cuma dengan cara tadi itu, macam Bapak tadi bilang, si walang sangit ditangkap, nanti itu yang di blender, diekstrak, air ekstraknya inilah yang dipakai untuk mengusir konco-konconya. Ya, gitu. Betul itu. Termasuk tikus pun begitu. Jadi tikus itu tangkap 1 atau 2 Cencem gitu. Dicencem berapa lama, tapi tinggal tahan baunya apa enggak gitu masalahnya. Ya. Seperti itu. Terus itu dalam binatang-binatang tersebut dia kan mempunyai semacam sinyal bahaya ke teman-temannya. Ya. Itulah yang membuat kawan-kawannya tidak mau datang. Sini kami coba juga pakai ini Pak. Apa buah Bintaro juga. Itu dicincang-cincang itu enggak mau dia. Tikus itu. Bintaro. Saya amatin Pak beberapa musim tanam yang lalu itu saya terapkan itu di Pak Mudakir. Kan itu serangan tikusnya banyak. Nah, karena sudah kita mengendalikan pakai racun malah datang banyak, akhirnya bawa ya kurang lebih setengah karung ini lah, di bawahnya lah ada mungkin 30 biji. Saya cincang-cincang itu. Nah kayaknya itu baunya itu kan menyengat tuh si Bintaro sama ininya Pak, apa getahnya. Mungkin dari getah itu dia sehingga tidak mau mendekat di tanaman itu. Di pematangnya kami kasih itu, di kelilingnya itu. Sampai melakukan ini itu semenjak setelah SL atau bagaimana Pak? Kok sampai yakin menggunakan organik ini betul-betul pure gitu loh. Kan biasanya orang ini coba dulu semi kimia ya, menggunakan kimia yang menggunakan organik. Nah itu mulai kapan sampai bisa itu berani melakukan itu? Itu sebenarnya saya itu sebelum mereka bubuan ini ke sini, saya itu sudah pernah beli produk organik. Karena saya inginnya itu apa ya? Tani yang sehat. Ini kan sampai perlakuan ini kemarin pupuk dasarnya menggunakan apa? Terus pupuk susulannya menggunakan pupuk apa? Terus pestisida nabatinya menggunakan apa? Gitu Pak. Coba tolong dijelaskan Pak, sehingga sampai panen seperti ini. Berapa kali sampai menggunakan pupuk
pupuk dasar jelas sekali. Nah, pupuk susulan pupuk yang dari saya itu nutrisi itu berapa kali sampai pakai. Terus selain itu menggunakan siapa tahu ada pupuk-pupuk organik yang lain semacam tadi Metarijep. Ya. Terus biopestisida ada kan? Iya. Menggunakan juga itu. Nah, itu coba kurang lebihnya sampean itu paparkan gimana gitu. Olahan lahan dulu. Jadi sebelumnya itu kan di traktor dulu tuh, namanya sawah. Diolah dulu. Jadi setelah diolah itu, jadi kami dasari dulu dengan kompos yang sudah saya siapkan. Ya. Kurang lebihnya saya kasih kompos ya bisa dibilang 500 kilo lah. Satu. Bahan dasarnya kotoran sapi Pak ya? Kalau pada bahan dasarnya saya pilih kotoran sapi dengan campuran ya biasalah, sudah orang kompos itu ada kapurnya, tempatnya ada macam-macam gula merah. Itulah pokoknya ada jeraminnya di situ banyak. Yang penting komposisinya. Setelah saya buat, saya siapkan, kemudian setelah diolah lahannya baru kita tabur. Tadinya maksudnya saya tabur itu sebelum diolah. Tapi menurut saya nanti kalau hujan banjir nanti wah ini tidak efektif. Jadi lebih baik saya aplikasikan setelah rata. Setelah rata saya kasih kompos. Nah, habis itu menjelang tanam kira-kira sekitar 7 hari sebelum tanam. Menurut saya itu lebih efektif. Jadi setelah itu nanti 3 hari setelah tanam, menjelang tanam itu kami kasih namanya pH tanah, semprot lagi pakai pH tanah. Baru setelah itu pH tanahnya itu menggunakan kapur atau gimana? Pakai semprotan masa ya. Jadi setelah itu, habis itu ya dikasih itu yang namanya pupuk apa itu? Nutrisi N apa itu? N-Kota. Iya, N-Kota. Jadi sebelum tanam itu, besok tanam sekarang saya semprot dulu pakai itu. Saya order 1,5 liter waktu itu kan. 1,5 liter saya semprot pakai itu, baru bisa ditanam. Bisa langsung ditanam. Itu untuk pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya kan kita tinggal kontrol aja. Jadi kita kasih jadwal lah. Jadi 3 hari setelah tanam. Jadi habis itu 10 hari sampai 12 hari kita setelah tanam. Jadi terus 20 sampai 23 hari setelah tanam. Baru masuk 37. Tetap menggunakan pakai nutrisi N-Kota itu. Nutrisi. Oh iya kan kita ada tangan lagi 5 liter ya? 10 liter. 10 liter ya? Itu 10 liter. enggak ada campuran yang lain saya. Pakai itu dulu. Karena saya berarti 10 tambah 1 botol 1 liter setengah ya? 11,5 liter. Iya. Makanya itu saya bikin sampai 6 kali semprot. 6 kali semprot. Sampai masa generatif lah, sampai 47 hari itu sudah selesai. Jadi saya enggak perlu saya kontrol semprot lagi, kita tinggal mengamati hama kalau kita. Jadi mengamati hama itu sebenarnya bukan dari setelah kita nyemprot, dari awal kita amati apa yang di situ terjadi kan. Kemudian untuk pestisidanya kan ada pestisida nabati dan sebagian kecil saya bikin sendiri Mas. Terdiri dari tembakau yang gampang dicari kan. Dikasih kita lah namanya daun, saya campur dengan daun waru. Daun waru ya? Airnya daun waru berarti? Airnya daun waru. Kita tumbuk, kita ambil airnya, kita saring, kita ambil airnya, kita diamkan semalam. Biasanya kita campur dengan tembakau. Itu menurut saya sebagai pelengket aja. Pelengketnya. Artinya kalau dikasih pelengket itu kan setelah kita semprotkan, kita aplikasikan kering. Jadi walaupun kena hujan itu masih ada dasarnya lengket. Iya. Begitu menurut saya. Kan Bapak menggunakan tembakau sebagai racunnya, daun waru sebagai bahan perekatnya gitu. Begitu. Untuk perbandingannya Pak. Ya. Misalkan ini kita mau membuat pestisida tadi ya, itu kan pestisida ya dari bahan tembakau. Terus daun waru sebagai perekatnya.
Ini misalkan kita mau bikin 1 liter, Ya. 1 liter pestisida nabati berbahan baku tembakau. Berapa tembakau yang dibutuhkan untuk 1 liter tersebut? Terserah kita. Oh, gitu. Bisa kalau lebih banyak lebih bagus, tapi kan perlu biaya. Iya. Ada 1 liternya tidak sampai seperempat, kira-kira segini aja cukup. Oh, satu Kalau udah bisa- genggam lah ya. Kalau enggak itu bisa rokok. rokok. Beli aja rokok itu yang murah aja. Yang paling murah itu kan bisa paling nggak sampai 20.000. Iya. Itu aja. Bisa separuh itu bisa Jadi jadi. kalau tembakau itu separuh. Tidak perlu direbus juga. Hmm. Kalau kita belajar kan kita rebus. Ya, waktu DSL kan kita rebus. Kalau ini tidak bisa rebus, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya itu kan untuk Kita- mempercepat aja. Kita Kita rendam, Oh. kita tutup, diamkan 1 malam, besok disaring sudah. Kita aplikasikan sama itu tadi, sama Daun maru tadi. Air dari daun maru. itu aja. Untuk daun marunya itu tadi nggak ada ini apa ya? Minimal misalkan. Ya ambillah 2-3 lembar atau 5 lembar. 2-3 lembar tadi. Bisa juga. Kalau untuk 1 liter. Iya. Untuk 1 liter ya, Pak ya. Untuk 1 liter. Itu ya. juga menurut saya juga efektif. Efektif. Nah itu kalau kepepet aja. Bisa. Ada serangan. Jadi Lalu intinya kita buat. Ya. intinya fungsinya tadi tembakau sebagai bahan aktif pestisidanya, daun waru sebagai perekatnya. Daripada perekat beli di toko itu kan lumayan Itu kan mahal. banyak di belakang daun waru tadi kan. Didapatkan dengan bahan Nah, gratis. pertanyaan saya lagi Pak ini untuk fungisidanya itu tadi inseknya, Ya. inseknya. Nah, fungisidanya, untuk Fungisid- jamurnya, Fungsinya kan saya Sampai masih mulai pakai apa? saya belum bisa bikin sendiri. ah, Jadi kemarin masih ada yang apa namanya? oh biopestisida itu, Pestisida itu masih ada. ya masih dari bahan pabrik lah. Itu enggak ada. Kalau dari Pak Tekan sendiri Pak, misalkan ini kan Bapak ini kan sangat peduli dengan kesehatan ya tadi. Jadi bahan-bahannya digunakan sebisa mungkin itu menggunakan organik ya Pak ya. Ya, Jadi tadi untuk pestisida sudah di ini untuk insektisida ya, Nah. sudah menggunakan tembakau. ya. Nah kalau Tapi untuk ada lagi yang saya yang mau coba itu boleh untuk pestisida ya. pestisida nabati itu saya ingin karena saya berpandangan orang-orang tua dulu kan apa namanya kalau orang Jawa itu kan Minang. Iya, ini jambe berarti Ya. Saya mau bikin itu tapi ya belum masih rencana. Daun sirih, terus Ya. buah pinang Ya. sama tembakau. tembakau. Karena orang tua dulu itu giginya kuat nggak ada ulatnya. Betul. Ah. Makanya itu mau praktekan gitu loh Nah, rencana itu saya. kan bisa mengatasi juga trip itu Pak. Atau ini apa di tanaman padi ini kutu hama putih. Mungkin. Hama putih bisa Ya. dilakukan. Karena itu Daun sirihnya, daun sirsak bisa juga. saya lihat kan orang tua-tua dulu kan pakai tembakau. Iya. Giginya kuat. Kuat. Nah, Karena mereka itu Pak kadang kalau penyakit ulatnya bilangnya nggak ada. Siapa Apalagi- tahu itu bisa. apalagi di ini kan diaplikasikan apa? gitu. direndamnya itu lebih lama lagi, misalkan kurang lebih 1 minggu. Pestisida itu semakin lama semakin bagus dia di perendamannya. Nah itu dilakukan penyemprotan. Nah kalau bisa membuat pestisida itu campurlah ini untuk perekatnya, bisa juga selain tadi itu daun waru, bisa juga pakai sandik. Sandik itu bisa seperti kita praktik kalau di SL itu bisa Pak, itu untuk perekat. Kenapa cenderung dari yang kita Karena kan tahu. perekat ini agak lumayan juga harganya, ini tinggi juga. Kalau Jadi kita cari yang simple lah, karena organik kan kita Kalau itu berusaha kan nggak ada ada alam di- di kita. apa namanya kalau daun baru kan itu kan lengket-lengket Mas. iya, Daun baru itu kalau sampan tumbuk, sampan pegang kan lengket-lengket. kalau ini untuk perekat Pak. Ini kita saring lagi nih berbagi ya. Kalau daun waru jujur saja saya belum pernah. Tapi yang pernah saya lakukan itu menggunakan lidah buaya. Kalau Ya. ada lidah Ya buaya. bisa, lidah buaya bisa. Terus Daun itu juga bisa apa namanya daun kapuk itu. randu, betul. Randu. Tapi Terus? saya lebih anu itu kan enggak begitu lengket. Yang mudah didapat. Enggak yang daun baru itu kan enggak kayaknya lebih keras gitu. Ya. Nah, Terus daun bunga sepatu Pak. Ini minum dulu. Ini daun bunga sepatu itu jadi bisa digunakan juga sebagai perekat. Jadi alternatif tadi saya alhamdulillah dapat tambahan dari Bapak itu daun waru tadi.
Jujur selama ini daun bawang saya belum pernah tes. Tapi ya saya yakin itu bisa dari kronologi tadi itu. Terus daun randu, Ya. terus daun sepatu, bunga sepatu itu bisa juga dijadikan Perekat. gitu, Pak. Kalau saya tuh Mas, karena saya kalau bikin terus saya pandang gitu kan. Jadi Lingkungan kita. yang Mana yang ada? pengalaman yang Ya. orang-orang tua dulu, gitu kan. Hmm. Orang-orang tua dulu itu kayak begini. Jadi saya inginnya saya aplikasikan, tapi kan itu masih dalam gagasan lah. Ya. Kalau orang besar itu gagasan dalam pikiran. Jadi Itu belum. istilahnya tadi bahan-bahan yang disebutkan baik daun waru, daun bunga sepatu, lidah buaya, daun randu itu artinya ini contoh-contoh bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan perekat. Artinya petani siapapun bisa menggunakan salah satunya atau salah semuanya nggak apa-apa gitu. Ya. Kembali lagi tadi ke fungisida Pak. Hmm. Beliau ini kan selama ini untuk fungisida Hmm. lebih menggunakan produk jadi, Hmm. entah itu kimia atau Ya. biopestisida atau apalah intinya Hmm. itu. Nah kalau dari Bapak Tatang selaku penyuluh dari pertanian Pak, Ya. itu bahan apa saja kah kiranya yang bisa dijadikan sebagai fungisida nabati Pak? Mohon Ya. ditularkan ilmunya pada kami Pak. Jadi sebenarnya sudah kami sering kita sampaikan baik di kegiatan sekolah lapang SL ataupun PPHT itu bahan bakunya seperti yang kita sampaikan dulu itu Pak kemarin. Nah kami kan diamanahin itu untuk menyampaikan untuk bahan baku untuk fungisidanya menggunakan bawang putih itu. Nah itu bagus untuk fungisida juga bawang putih. Nasi itu bisa juga Om. Nah kalau nasi saya kurang Yang belum ada- paham ya. Cuman yang ada di materi itu bawang putih. Bikin apa namanya? Terus ini Bikin jamur dulu itu nah. Nasi itu bisa. itu seperti yang saya lakukan sekarang kan Pak. Saya membuat itu dari bawang putih Pak di rumah itu. Bawang putih. Jadi direndam kita campur dengan sandek itu. Enggak tahan aku hamur bawang putih. Memang iya. Tapi cukup bisa mengatasi itu. Bahkan bukan di padi aja Pak. Di Lombok yang saya tanam ini sekitar 350 pohon ini bagus. Terus kami praktekkan juga di luar wilayah saya di Kecamatan Sepaku, di Kecamatan Penajam itu di tempat teman kita POPT di sana di Sungai Parit itu Pak. Di tanaman cabai. Bawang putih ya. Bagus betul. Bawang putih. Ya, Bawang bawang putih ceritanya. direndam atau Nah, diulek ini itu tumbuk ya. di blender kebetulan di blender kalau yang punya saya itu kebetulan blender terus dicampur dengan sandek didiamkan 24 jam semprotkan disaring disemprotkan. Pagi yang. Nah itu takarannya itu tadi 250 ml per tangki atau 15 liter air banyak lah. tuh itu cukup itu untuk mengatasi itu. 11 ini lebih lah ya. Nah tadi bawang putihnya kurang lebih isinya misalkan campuran itu kita membuat ya 3-5 siung aja cukup itu Untuk berapa liter itu Pak? untuk 1 liternya 1 liter Untuk air. 1 liter air campur dengan nanti 15 setelah 1 liter ini kita misalkan kita ambil 1 gelas baru kita campur dengan 15 liter air. Oh, jadi pertama prosesnya itu membuat fungisidanya ini dari bawang putih Ya. untuk 1 liter airnya ini 15. 5 tadi Ya. 5 siung bawang 5 putih siung. di blender campur dengan air 1 liter. Ya. Setelah ini mengendap disaring, Ya, disaring, ekstraknya ekstraknya. ini Baru digunakan untuk penyepraian untuk Betul. semprot per 1 tangki 10 liter ya Pak ya? kurang Ya, lebih. 10 liter Satu tangki 15 lah Mas. 15. 15 ya Pak? 15. 16 kawan. 16 lah. Ya kurang lebih itulah 1 tangki lah. 1 tangki isi 15 liter anggaplah. Nah, Itu ditambah dengan ekstrak bawang putihnya tadi itu 1 1 gelas gelas 200 atau ml ya, Pak? 250 ml. Itu kurang lebihnya itu. Berarti ditarik kesimpulan dengan 5 siung bawang putih diekstrak dengan air 1 liter bisa digunakan untuk 4 tangki Pak ya. Ya. Kurang lebih seperti Untuk itu. 4 cap. Ya, 4 cap. betul. Ya. Jadi inilah solusi untuk salah Ya. satu solusi mengatasi jamur ya Pak ya. Dan banyak lagi yang lainnya Mas. Iya. Bisa daun sirih juga. Apa Daun sirih. lain sirih apa Apa namanya? sisa.
Sirsak. Lain sirsak itu untuk insek, untuk hama itu. Kalau sirsak. Terus Serai. Serai wangi. Itu loh. Yang serai untuk minang itu tadi sampean. Yang ini Minang. kain daun apa ya? Sirih kah atau serai ya? Kalau kalau Minang itu sini. Sirih. Yang mungkin Ya, ya. sirih. Sirih apa sirih ya? Sirih. Itu untuk fungisida bisa. Fungisida. Untuk bunyi. Kalau lain Ya. lain itu misalkan tambah dengan lengkuas. Nah, lengkuas bisa. Lengkuas bisa ya, Pak? Lengkuas bisa. Laos itu biasanya orang-orang Lengkuas bisa. kayak nyemprot orang ya Pak ya. Ya, kalau laosnya, kalau lengkuas itu yang Lengkuas itu yang laos itu Pak. Enggak, maksud saya ada yang punginya Pak dia. Yang untuk punginya itu. Tuh, loplok. Itu untuk penyemprot itu. Kayak nyemprot Punginya. Berarti kalau tarik kesimpulan tadi, andaikan kita membuat fungisidanya tadi dari bawang putih 5 siung, terus mungkin ya tadi apa lengkuas satu jari lah ya, satu jari, satu rimpang lah, bawang putih 5 siung, laos atau lengkuas satu rimpang, itu di blender, diambil ekstraknya itu bisa untuk fungisida plus tadi bapak wereng ya Pak ya. Nah, tadi lengkuasnya itu bisa untuk wereng dan fungisida. Berarti sekali aplikasi bisa dua. Wereng dan jamur Jamur belas lah. Umumnya ya Pak ya. Itu. Jadi itu solusinya Pak untuk jamur tadi dari kemukaan apa disampaikan oleh Pak Tatan, bisa menggunakan bawang putih 5 siung dan lengkuas satu rimpang untuk fungisidanya. Untuk pestisidanya tadi Bapak menggunakan tembakau dan perekatnya menggunakan daun waru, daun bunga sepatu atau daun randu, kapuk randu, dan bisa juga menggunakan lidah buaya. Itu salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh teman-teman petani ya, untuk menghemat pengeluaran daripada membeli ke toko. Di samping itu lebih sehat lah untuk tanaman dan badan kita sendiri ya Pak ya, kalau itu begitu. Jadi memang bagus Pak itu semua, karena kan di sekolah lapang itu kan sudah diterapkan Pak. Ilmu mereka itu sebelumnya mereka itu sudah dapat ilmu memang dari mungkin petugas yang dulu sehingga mungkin sekarang mereka sudah pensiun. Terus ketambahan kami lagi selaku POPT ada kegiatan dulu namanya SLPHT. Nah, terus yang meningkat lagi jadi PPHT kalau di Kecamatan Sepaku. Nah, kebetulan tempat Giliwang itu kemarin dapat. Jadi diharapkan memang pemerintah ini kenapa sih selalu menyampaikan harus menggunakan organik, karena itu tadi kembali ke kita, kalau bisa diusahakan ini kita itu mengarah ke ramah lingkungan, karena media tanah kita ini kan sudah mulai rusak, bahkan sudah rusak. Nah, ini ada kelebihannya Pak. Di Pak Kotip itu setelah kita amatin, lahan yang menggunakan organik itu lebih subur, lebih apa ya? Kalau dicangkul itu tidak lengket dia, Pak. Dia cangkul langsung lepas gitu dia. Biasanya pada waktu menggunakan kimia itu dicangkul itu lengket. Ini enggak. Terus ada juga di situ tumbuh ini, apa namanya? Tumbuh ini belut. Jadi kita mau menikmati ini apa? Beras organik dimasak, campurannya makannya tidak masalah. Yang penting ini organik. Nggak tahu. Kita melihat masalah belut itu jangan dikaitkan dengan organik. Ya, kalau belut itu tidak usah dikaitkan. Cuma memang ini Pak. Nah, ini Pak Tarsito dekatin dulu. Nah, berasnya ini loh Pak, seperti panas taruh ini nah. Wah, ini mantap ini. Wah, punel. Nah, cok, mantap. Gimana rasanya Pak? Enak licin. Tapi makannya tuh pakai sambal loh kan? Ya, makannya pakai sambal. Kita menikmatin ini. Pakai sambal ya pakai sambal nah. Wah, betul. Nggak apa-apa Bu, karena kamu mau menikmatin berasnya. Ini beras ini organik ini
Sangat nikmat ini. Licin di tenggorokan Pak sekalinya. Ibu. Ini sama petai kah? Iya iso. Nah, ketambahan dengan ini ikan asin. Ini sama petai. Ini tempe. Ini tempenya anak. Jadi nikmat Pak Rahmat. Sini Pak Rahmat, datang. Ini Ibu Kepala Balai sini. Nah, teman-teman PTD sini. Di tenggorokan ini licin. Enak berasnya. Nah, ini rajanya, Pak. Ini petai. Sama sambal cocok sudah ini. Jumat sore menikmati ini beras organik bersama teman-teman. Ada ini aparat desa dari desa sebelah, Desa Bumi Harapan. Mudah-mudahan bisa berkembang di wilayah lain, khususnya di Kecamatan Paku.